Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berjumpa kembali pada saat ini, pada hari Minggu, tanggal 31 tahun 2020 bersama saya, Pendeta Thomas Endri Yulianto, dan bersama teman-teman dan tim saat ini melayani Ibu Bapak Saudara sekalian dalam acara kebaktian. Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, seluruh umat Tuhan yang saya kasihi, pada hari ini merupakan hari Pentakosta, sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah Alkitab, di mana pada masa-masa yang lalu kita telah merayakan hari Paskah dengan rangkaian kematian Tuhan Yesus Kristus, dikuburkannya Tuhan Yesus Kristus, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Dilanjutkan peristiwa yang selanjutnya adalah 40 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, maka ada hari yang dinamakan hari Pentakosta, atau dikatakan juga hari Pentakosta. Sesungguhnya hari Pentakosta adalah suatu perayaan yang sudah dilakukan umat Yahudi sejak dulu kala, di mana hari Pentakosta adalah hari setelah musim panen jelek. Setelah musim panen mereka mengadakan perayaan, dan disitulah kebiasaan orang Yahudi menyebut hari Pentakosta, dan biasanya diadakan acara perayaan. Dan peristiwa itu terjadi 50 hari setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, tepat 50 hari. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama saat ini, selain ibadah hari Minggu, juga kita beribadah dengan merayakan perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah perayaan di mana Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada kita akan turunnya Roh Kudus. Dan hari Pentakosta adalah hari di mana peristiwa itu terjadi kepada murid-muridnya di kota Yerusalem. Baik, mari kita bersama-sama berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali hamba-Mu bersama dengan seluruh umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami beribadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020. Bersamaan dengan ibadah hari Minggu, kami merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun dari surga memenuhi para murid-muridnya. Kami berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberkati acara ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Marilah Ibu Bapak Saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan pujian yang akan dipandu dari tim pujian dan musik bersama-sama. Mari kita muji Tuhan. You
Selanjutnya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama kembali. Doa syafaat adalah doa yang sangat penting yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan pada saat kita beribadah. Dan Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah silakan berdoa. Bagi yang sakit berdoalah agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bagi yang berpersoalan berdoalah agar Tuhan mengangkat persoalan Ibu Bapak Saudara. Dan jangan lupa kita berdoa supaya kondisi corona ini atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia, Tuhan tolong supaya bisa kembali normal dan stabil ke Indonesia. Jangan lupa kita berdoa setiap doa malam untuk mendoakan supaya kita boleh mulai bisa beribadah kembali di gereja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami dan menyertai hidup kami di dalam Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama kembali beribadah pada Tuhan. Kesempatan yang indah tatkala kami boleh bersyafaat. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan untuk memberkati ya Tuhan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan hamba-Mu beribadah dan beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, baik yang ada di sekitar gereja atau seluruh jemaat Bangun Harjo, baik jemaat Tawangmangu, jemaat GKKH yang menonton kami beribadah, demikian pula jemaat kami dan saudara kami yang baik ada di Jakarta, bahkan sampai ada yang di Papua. Tuhan memberkati mereka semua dan Tuhan senantiasa menolong mereka semua yang saat ini, pertama-tama yang sakit. Tuhan akan memberkati menjamahnya yang sakit, Tuhan berkati dengan kesembuhan, Tuhan bangkitkan, sehatkan kembali, sehingga semua jemaat-Mu diberkati Tuhan dengan mengalami kesembuhan. Saat ini Tuhan yang kekurangan, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah, curahkan rezeki-Mu, sehingga umat Tuhan menerima rezeki dari Tuhan, memenuhi keperluan hidup. Saat ini dalam dunia usaha dan dunia karya mengalami banyak kekurangan. Oleh karena itu berkatilah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Mu kepada seluruh umat-Mu. Dan umat-Mu boleh senantiasa mempersembahkan persembahan dan perpuluhannya kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur atas kesetiaan umat Tuhan yang telah mengaturkan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan saudara kami yang berulang tahun. Pada tanggal 30 Mei Bapak Timotius Sudaryadi, pada tanggal 2 Juni Bapak David Sudali, pada tanggal 6 Juni Bapak Yusuf Tresno Utomo, pada tanggal 6 Juni yang sama Bapak Yeremia Suyono. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami ini, pertama-tama mengucap syukur atas tahun yang boleh mereka lalui dengan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan hamba-Mu terus berdoa agar mereka terus diberkati oleh Tuhan, mereka terus diberkati dengan rezeki, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan keselamatan, diberkati dengan kesetiaan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami pada kesempatan yang indah ini berdoa menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Badan Pengurus Nasional, Badan Pengurus Daerah, dan yayasan-yayasan, yayasan rumah sakit baptis, demikian pula lembaga-lembaga, gereja-gereja baptis. Engkau senantiasa memberkati gereja-gereja se-Indonesia, bahkan seluruh dunia yang bersama-sama kami merayakan Hari Pentakosta. Tuhan juga memberkati. Tak lupa hamba-Mu berdoa dan menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, menyerahkan Tuhan, supaya Engkau Tuhan boleh memberkati baik dunia dan secara khusus Indonesia, agar COVID-19 boleh berlalu. Engkau akan menolong bangsa Indonesia, pemimpin pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan memberkati. Demikian pula kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota, bupati, sampai pada kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Tuhan akan memberkati semuanya juga dalam melaksanakan tugas pemerintahan, bahkan dalam melaksanakan
kehidupan untuk masyarakat Indonesia. Tuhan juga memberkati wakil kami yang ada di legislatif, baik DPR, MPR, BPD. Tuhan memberkati agar mereka berkarya. DPRD, demikian pula Tuhan memberkati. Memberkati badan legislatif, Tuhan memberkati eksekutif, memberkati yudikatif, badan pengadilan, kepolisian, tentara, hakim. Tuhan memberkati semuanya. Secara khusus kepolisian dan tentara yang saat ini menolong, berjaga-jaga. Secara khusus garis depan untuk COVID-19, bidang kesehatan, dokter dan perawat, serta rumah sakit. Tuhan juga memberkati agar mereka tidak tertular di dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula hamba-Mu berdoa menyerahkan para tim relawan yang dengan sukarela melakukan aktivitas dan pekerjaan untuk membantu dan menolong dalam keadaan saat ini. Hamba-Mu terus berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati agar COVID-19 boleh diselesaikan oleh Tuhan dan kami boleh beraktivitas kembali. Berdoa menyerahkan ketentraman, kedamaian di Indonesia dan seluruh dunia saat ini ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. COVID-19 berpengaruh Tuhan bagi sosial, kemasyarakatan, bagi ekonomi, keamanan, politik, semuanya terganggu oleh karena COVID-19. Oleh karena itu Tuhan berkati semuanya boleh berjalan dengan baik tanpa halangan satu apapun, dan Tuhan akan memusnahkan COVID-19. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang banyak meninggal dunia, secara khusus keluarganya juga Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Berdoa dan memohon kepada Tuhan seluruh doa syafaat kami. Anak-anak kami yang telah ujian boleh melanjutkan sekolah dari SMA, SMP maupun SD. Tuhan, anak-anak kami saat ini yang tidak masuk sekolah oleh karena kondisi COVID-19, Tuhan berkati mereka belajar di rumah masing-masing. Tuhan berkati yang di perguruan tinggi yang sekarang sedang mengerjakan skripsi, ujian akhir. Tuhan memberkati agar boleh melaksanakan dengan baik dan mereka semua boleh lulus. Tuhan memberkati saudara kami, anak kami yang saat ini ada di Jepang, Mas Arga, putra dari Bu Artini. Terus Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan doa permohonan kami hanya di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Bapak saudara dikasih Tuhan, saya atas nama gereja dan panitia keuangan staf bendahara gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah mengaturkan persembahannya dan seperguruannya. Dan silakan Ibu Bapak yang terbeban dan akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Setiap hari gereja dibuka mulai jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Silakan datang ke gereja, mengunjungi gereja bersama, berdoa di misbah Tuhan, bersama mengaturkan persembahannya kepada Tuhan. Mulai jam 9 pagi setiap hari, bahkan hari Minggu pun dibuka sampai jam 11 siang. Bapak Daryadi serta saya ada di gereja. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak, saudara sekalian. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, akan dipandu oleh tim dan saudara-saudara kita.
Bapak Saudara, setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya sampaikan di depan atau di muka tadi, pada hari Minggu ini adalah hari Pentakosta, dan kita akan belajar tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Kita akan melihat Ibu Bapak dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Maaf Ibu Bapak, dikasih Tuhan, saya menyampaikannya salah. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ditambah sampai ayat yang ke-14. Bapak sudah dikasih Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ayat yang pertama sampai 14, kita akan belajar tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Mari kita akan baca bersama-sama peristiwa turunnya Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua itu berkata-kata, yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesatoponia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Amin. Bapak dikasih Tuhan, saya menambah pada ayat yang ke-14 nanti karena ada maksud daripada tubuh khotbah yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan melalui peristiwa turunnya Roh Kudus. Melalui peristiwa turunnya Roh Kudus, maka mulailah murid-murid Yesus melayani seperti Tuhan Yesus Kristus melayani. Ibu Bapak dikasih Tuhan,
peristiwa turunnya Roh Kudus di Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Oleh Tuhan Yesus Kristus telah disampaikan kepada murid-muridnya janji akan turunnya Roh Kudus. Seperti contoh dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Tuhan Yesus Kristus dengan judul janji turunnya Roh Kudus atau Roh Penghibur. Pada pasal 16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15, kitab Injil Yohanes dengan judul pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus menerangkan di sana bahwa akan turun Roh Kudus bagi murid-muridnya. Dan setelah Yesus naik ke surga, maka terjadilah peristiwa turunnya Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus harus turun setelah Tuhan Yesus Kristus naik? Kalau ibu bapak saudara baca pada pasal 14 ayat 15 sampai 21, banyak yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya atau yang dijanjikan Tuhan sebagai janji kepada murid-muridnya bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka mereka tidak ditinggalkan begitu saja murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi akan disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Berikutnya ibu bapak yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus itu sendiri yang turun dan mereka berada di dalam hati para murid-muridnya, dan mereka menyertai para murid-muridnya untuk melakukan banyak perkara. Perlu kita ketahui ibu bapak saudara bahwa 3 tahun murid-muridnya belajar kepada Yesus, baik pengetahuan, ilmu teologi, pemahaman-pemahaman ilahi, dan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan. Mereka sudah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai macam, baik melalui pengajaran dan melalui praktek secara khusus untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Namun demikian mereka tidak bisa melakukan dengan baik dan sempurna tanpa ada kuasa ilahi yang menyertai mereka. Sehingga Roh Kudus itu turun dan mendiami murid-murid Yesus Kristus secara satu persatu. Merupakan bagian karya Allah yang memberikan kekuatan rohani bagi mereka untuk mengerjakan karya-karya ilahi. Sehingga ada 2. Yang pertama, mereka diberi pemahaman, pengetahuan tentang banyak hal kehidupan, tentang banyak hal kerohanian. Mereka diberi pengetahuan selama 3 tahun. Berikutnya, pada hari Pentakosta ini, Roh Kudus turun atas mereka untuk memberikan kekuatan secara rohani. Oleh karena pelayanan itu adalah pelayanan kerohanian, sehingga murid-murid Yesus semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita melihat peristiwa turunnya Roh Kudus. Pada ayat yang pertama dijelaskan ketika hari Pentakosta. Pentakosta sudah ada. Kata-kata Pentakosta ada sejak dalam perjanjian lama. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh ruangan, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Pada saat mereka berdoa bersama-sama, maka bergetarlah semua tempat seperti gempa. Pada saat itu turunlah Roh Kudus. Lalu dikatakan dalam firman Allah, seperti nyala api. Perhatikanlah, seperti nyala api. Pada waktu Yesus dibaptiskan dan turunlah Roh Kudus, dikatakan seperti burung merpati. Kedua peristiwa turunnya Roh Kudus dikatakan seperti. Sehingga jangan kita berpikir Roh Kudus itu datang seperti api. Roh Kudus itu datang seperti burung merpati. Betul,
seperti burung merpati yang mereka lihat, betul seperti nyala api yang mereka lihat. Tapi perhatikan kata seperti, sehingga Roh Kudus bukan burung merpati, Roh Kudus bukan nyala api seperti yang mereka lihat, nyala api seperti yang mereka lihat, burung merpati. Tetapi Roh Kudus merupakan roh. Sesungguhnya Roh Kudus merupakan roh yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Baiklah, kita akan melihat mengapa perlu ada Roh Kudus. Yang pertama, turunnya Roh Kudus memberi mujizat dan kuasa kepada para murid-muridnya untuk dapat melakukan pekerjaan ilahi. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa manusia, dalam bahasa-bahasa orang-orang lain. Pada ayat yang keempat, kita perhatikan bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada ayat 17 sampai ayat 11, setelah Roh Kudus turun memenuhi hati para murid-muridnya, maka murid-muridnya penuh dengan roh. Setelah penuh dengan roh, maka murid-muridnya dapat melakukan mujizat yang sangat luar biasa, yaitu mereka bisa berbahasa asing. Mereka bisa berbahasa asing. Bahasa asing apa? Bahasa manusia. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, perlu diketahui bahwa Yerusalem merupakan kota pusat perdagangan, suatu kota yang besar, dan di sana banyak sekali pendatang-pendatang, dan mereka semua memakai bahasa dari asal mereka masing-masing. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-7, saya sudah bacakan tadi, demikian firman Tuhan, kita semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Murid-murid Yesus itu orang Galilea, berbahasa Galilea, berbahasa Aram, berbahasa Yahudi. Bagaimana mungkin mereka masing-masing mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu perkataan orang yang mendengarkan mereka berkhotbah atau berbahasa mereka atau orang-orang asing, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, yaitu asal orang-orang yang mendengarkan, asal orang-orang yang datang ke kota Yerusalem. Banyak sekali. Pada ayat 9 dikatakan, kita atau orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan adalah orang Pertia, dari wilayah Pertia, negara Pertia, Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Luar biasa itu. Ada orang Frigia, ada orang Pamfilia, orang Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik dari Roma orang Yahudi yang datang dari Roma atau penganut agama Yahudi dari Roma, lalu orang Kreta, orang Arab. Murid-murid Yesus tadinya tidak bisa berbahasa itu, tidak bisa berbahasa Arab, tidak jelas bisa berbahasa Roma dengan baik, ya, tidak bisa berbahasa Frigia, Mesopotamia, tidak bisa, mereka tidak bisa. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, maka apa yang mereka tidak bisa sebelumnya, dengan Roh Kudus itu mereka mampu berbahasa. Orang-orang yang datang dengan bahasa mereka masing-masing, mereka tidak ada yang
tidak begitu tahu dan tidak begitu bisa bahasa orang-orang Galilea atau bahasa orang Aram atau bahasa orang Yahudi, tidak pernah mereka tahu dengan baik. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa mereka. Perlu ibu bapak ketahui, pengalaman saya, tatkala ada misionaris yang datang dari Amerika ke Indonesia, yang saya ketahui, mereka minimal itu 2 tahun hidup di kota Bandung. Mengapa ibu bapak saudara? Karena mereka harus belajar berbahasa Indonesia. Supaya apa ibu bapak saudara? Supaya mereka dapat melayani orang Indonesia. Sehingga zaman sekarang itu orang-orang Amerika yang berbahasa Inggris atau dari negara lain yang tidak bahasa Indonesia harus tinggal dahulu selama 2 tahun di Bandung. Dan mereka harus belajar bahasa Indonesia agar mereka dapat melayani orang-orang Indonesia. Bahkan jika datang ke Indonesia mereka tidak dapat bahasa Indonesia, maka selalu kalau menyampaikan firman Tuhan di gereja, mereka pasti minta penerjemah orang Indonesia yang pandai berbahasa Inggris untuk menerjemahkan orang-orang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mengapa? Karena kalau orang dari bahasa Inggris berkhotbah didengarkan orang Indonesia tidak akan tahu bahasa mereka, tidak akan tahu khotbah mereka, tidak paham. Maka yang pertama, kalau ada orang asing datang ke Indonesia 2 tahun harus hidup di Bandung dan mereka belajar bahasa Indonesia. Atau kalau datang dan mereka cepat kembali keluar, selalu mereka minta pendamping seorang yang bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Indonesia dan langsung diterjemahkan supaya orang Indonesia dapat mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Di Yerusalem banyak sekali dari daerah-daerah lain yang tidak bisa berbahasa Yahudi. Murid-murid Yesus sebaliknya tidak bisa berbahasa mereka semua. Tetapi dengan Roh Kudus secara langsung mereka dapat berbahasa bahasa mereka sendiri, artinya bahasa orang-orang pendatang yang ada di Yerusalem. Semua orang dapat mendengarkan murid-murid yang berkhotbah dengan bahasa mereka. Apa maksudnya? Oleh karena Yerusalem pusat kota dan banyak pendatang dari negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain di kota Yerusalem, supaya firman Allah cepat disampaikan kepada mereka dan cepat tersebar di daerah-daerah mereka, kota asal mereka, dengan harapan mereka semua datang ke kota Yerusalem mendengarkan khotbah para murid-muridnya dengan bahasa mereka dan mereka pahami. Mereka pulang ke negaranya masing-masing. Ada orang Partia pulang, orang Media pulang, orang Elam pulang, penduduk Mesopotamia pulang, penduduk Frigia pulang, dan orang Mesir pulang, orang Libya pulang, orang Arab pulang. Mereka sudah bisa mendengarkan firman Allah dan mereka bisa menyampaikan di negaranya masing-masing dengan bahasa mereka. Sehingga kekuatan Roh Kudus memampukan murid-muridnya untuk berbahasa asing di luar bahasa Yahudi yang dapat didengarkan oleh mereka pendatang ke kota Yerusalem. Dengan maksud apa? Berita kabar baik, kabar keselamatan dapat sampai kepada mereka dan mereka pulang dapat menyampaikan berita itu di negaranya masing-masing. Sehingga firman Allah cepat tersebar di seluruh dunia. Itulah kekuatan Roh Kudus yang memampukan mereka dari awalnya tidak bisa, memampukan mereka menjadi bisa berbahasa asing. Jika ibu bapak dikasih Tuhan, ada beberapa orang berpendapat bahwa para murid-muridnya setelah penuh dengan Roh Kudus bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah. Saya ingin sampaikan ibu bapak, dalam bacaan Alkitab di sini bukan berbahasa lidah atau bukan berbahasa roh, tetapi berbahasa manusia. Bukan bahasa roh dan bahasa lidah, tapi bahasa manusia. Bahasa asing yang dimaksud adalah bahasa di luar bahasa Yahudi, di luar bahasa Aram, di luar bahasa orang-orang Galilea. Bahasa asing adalah yang dimaksud adalah bahasa dari pendatang yang ada di Yerusalem, yaitu bahasa manusia. Ini bagian yang sangat penting dan bagian yang sangat mendasar bahwa
agar firman Allah sampai cepat sekali ke seluruh penjuru dunia, yang dibawa oleh orang asing yang datang ke Yerusalem dan mendengarkan para rasul berkhotbah dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka dapat mengerti dengan cepat, dia dapat memahami dengan cepat, dan tatkala kembali ke negara masing-masing, mereka bisa menyampaikan keselamatan kepada bangsanya sendiri-sendiri. Sangat luar biasa mujizat turunnya Roh Kudus. Maka pada pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15 dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita karya Roh Kudus di dalam dunia ini. Banyak sekali Ibu Bapak. Kita besok bisa belajar apa saja karya kudus bagi kehidupan manusia. Sangat besar. Ya, sangat besar karya Roh Kudus. Banyak sekali. Pada kesempatan ini saya tidak dapat menyampaikan terlalu banyak karya Roh Kudus. Tetapi pada turunnya Roh Kudus hari Pentakosta itu, karya Roh Kudus sangat luar biasa. Salah satunya adalah menjadikan murid-murid Tuhan Yesus dapat berbahasa orang-orang yang datang di kota Yerusalem. Yang kedua, saya mengajak membaca sampai pada ayat yang ke-14. Saya sampaikan kepada ibu bapak saudara, pada masa kematian Tuhan Yesus Kristus dan pada masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, banyak murid-murid Yesus menjadi takut. Dan mereka orang-orang yang sangat tidak berani untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, setelah Roh Kudus turun pada ayat 14, salah satunya adalah murid yang bernama Petrus. Dia bangkit dan dia menyampaikan khotbah firman Allah pada banyak orang. Padahal pada masa itu sungguh luar biasa, murid-murid Tuhan Yesus banyak sekali teraniaya, banyak sekali dianiaya. Dan pada masa Kisah Para Rasul adalah awal-awalnya adalah cerita di mana murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan banyak aniaya dari orang-orang Yahudi. Mereka menjadi takut. Tetapi pada waktu turun Roh Kudus, maka Petrus memulai dan mempunyai keberanian untuk berkhotbah. Sehingga Roh Kudus memampukan orang untuk berani berkhotbah. Roh Kudus memampukan orang untuk berani menyampaikan firman Allah di hadapan banyak orang. Pada pasal yang kedua ayat yang ke-11, agama Yahudi dan orang Kreta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya murid-murid Yesus bisa berbicara berbahasa orang-orang yang datang dari daerah-daerah lain ke Yerusalem, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga banyak orang tercengang-cengang. Loh, mereka dapat berkhotbah, mereka berani berkhotbah. Bahkan pada pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan seterusnya, Petrus berkhotbah cukup panjang lebar, sehingga Roh Kudus itu memampukan orang untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus belajar firman Allah secara keilmuan, sehingga mereka dapat mendengarkan, dapat berpikir, dan ada dalam hati mereka firman Allah itu. Setiap orang yang percaya harus memahami itu dan belajar itu secara akali, secara manusiawi. Tetapi firman Allah yang hidup hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu menyertai setiap orang-orang yang menyampaikan firman Allah, sehingga firman Allah yang disampaikan menjadi hidup, membuat orang tergerak, membuat orang berpikir, membuat orang tercengang-cengang.
membuat orang banyak merenungkan hidup. Oleh karena khotbah firman Allah yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus mampu menghidupkan hati setiap orang yang mendengarkannya. Maka pada waktu turunnya Roh Kudus hari Pentakosta, rasul-rasul semua menjadi berani berkhotbah. Bahkan mereka berkhotbah dengan bahasa-bahasa yang mereka tadinya tidak tahu oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan banyak orang mendengarkannya. Dan pada saat itu terjadilah ledakan orang-orang yang percaya. Buktinya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada masa itu terjadilah ledakan orang-orang yang percaya. Bagian yang ketiga, saya lanjutkan. Bagian yang ketiga, karena turun Roh Kudus dan memenuhi hidup murid-murid Yesus, dan murid-murid Yesus dengan penuh Roh Kudus dapat menyampaikan kebenaran firman Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah, perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan Roh Kudus yang ketiga memampukan orang untuk percaya. Kita melihat pada pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari itu bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada ayat 47 pasal 2, sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Sehingga dengan turunnya Roh Kudus memenuhi hati setiap murid-murid Yesus, memampukan murid-murid Yesus untuk menyampaikan khotbah firman Allah dengan bahasa-bahasa yang murid Yesus tidak ketahui pada masa itu, yaitu bahasa-bahasa orang yang datang ke Yerusalem dari negara atau wilayahnya masing-masing. Dan dengan penuhnya Roh Kudus, murid-murid Yesus punya keberanian menyampaikan khotbah firman Allah. Dan bagian yang ketiga, turunnya Roh Kudus memenuhi hidup murid-murid Yesus Kristus. Banyak orang percaya. Bayangkan Rasul Petrus berkhotbah pada pasal yang kedua ayat yang ke-14 selanjutnya sampai pada pasal yang kedua ayat 41, 3.000 orang percaya kepada Tuhan oleh karena turunnya Roh Kudus. Sehingga bagian yang ketiga, Roh Kudus itu memampukan firman Allah itu hidup. Dan dengan Roh Kudus yang disampaikan khotbah firman Allah oleh murid-murid Yesus didengarkan oleh orang-orang banyak itu, mereka menjadi percaya karena firman menjadi hidup oleh karena ada Roh Kudus yang memenuhi mereka semua. Sehingga karya Roh Kudus adalah penting bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Karena Roh Kudus itu memberikan mujizat yang sangat luar biasa, di mana kita sebelum tidak bisa dan tidak mengerti dan mungkin tidak mampu, maka kita dimampukan oleh Roh Kudus, yang disebut nanti pada berikutnya kalau kita belajar karunia roh. Tiap orang Kristen diberikan oleh Allah sebuah karunia rohani yang memampukan orang melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani yang mereka tidak miliki sebelumnya. Itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus memampukan orang hidup oleh roh. Itu karya Roh Kudus. Sehingga ibu bapak yang dikasihi Tuhan, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan hari yang sangat luar biasa. Itulah awalnya karya Roh Kudus. Dan sekarang itu zamannya, zaman Roh Kudus. Itulah karya Roh Kudus yang dapat dan dimiliki oleh setiap orang percaya, dan memampukan orang percaya untuk berkarya bagi Tuhan. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mampu berkhotbah atau menyampaikan perbuatan besar yang dilakukan Allah dengan bahasa-bahasa yang
dapat dimengerti oleh orang-orang asing itu. Dan karya Roh Kudus memampukan berita kebenaran firman Allah cepat tersebar di seluruh dunia. Ada banyak kota-kota lain, daerah-daerah lain, orang-orang daerah lain yang datang ke Yerusalem dan mereka dapat memahami khotbah dan mereka pulang menyampaikan firman Allah kepada bangsanya. Dan karya Roh Kudus sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena sungguh Engkau telah memberkati kami untuk merenungkan firman Allah. Kami berdoa kiranya melalui Roh Kudus-Mu firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi hidup dan dapat dipahami dan akan menghidupi setiap umat yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita mendengarkan pujian-pujian dan mari kita ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, tibalah saatnya kita akan menyelesaikan ibadah minggu pagi hari ini, ibadah hari Pentakosta, di mana Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus. Kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan menyelesaikan ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama kembali. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena sungguh Tuhan telah memberkati kami beribadah. Tuhan telah hadir dan bersama kami di dalam Roh Kudus yang menjadikan kami, yang memampukan kami untuk senantiasa memuliakan Allah oleh karena karya-karya Roh Kudus yang ada pada hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus berkaryalah senantiasa di dalam diri kami agar kami mampu dan berani menyampaikan kebenaran firman Allah kepada banyak orang, agar banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Dan mari kita berdoa, setiap doa malam berdoalah agar kebaktian di gereja boleh dimulai. Syukur pada bulan Juni yang akan datang ini, atau bulan Juni ini, kita boleh kembali beribadah di gereja. Banyak saudara kita yang merindukan beribadah kembali. Para murid sekolah minggu merindukan, para anggota KPW semua merindukan bertemu dan berkumpul kembali. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.